Oke, saya akan menjelaskan tentang perjuangan Muhammadiyah di bidang kebudayaan. Ini kami ambil dari hasil Tanfid Muktamar ke-46 satu abad, bidang seni budaya dan olahraga. Kenapa kok olahraganya masuk? Karena memang dalam muktamar biasanya isu itu per majelis atau lembaga. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah, lembaga yang mengurusi adalah lembaga seni budaya dan olahraga digabung, begitulah kira-kira. Selanjutnya, jadi rencana strategis Muhammadiyah di abad kedua ini adalah mengembangkan seni budaya yang bernafaskan Islam dan mencerahkan peradaban manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berakhlak mulia. Jadi seni budaya itu dijadikan alat atau dijadikan sebuah media untuk menggapai cita-cita Muhammadiyah yang dalam hal ini adalah bernafaskan Islam dan mencerahkan peradaban. Biasanya memang Muhammadiyah itu punya dua kata kunci, itu Islam dan peradaban. Selain itu, manusia juga makhluk simbol. Jadi selain merayakan festival-festival kebudayaan, itu sejarahnya dari dulu, dari manusia awal-awal peradaban sampai sekarang. Contohnya dulu setelah mendapat buruan hewan, mereka merayakan festival. Terus simbol seperti Indonesia suka pakai baju batik sebagai simbol Indonesia dan lain-lain. Nah, Muhammadiyah ingin merawat fitrah itu. Contoh apa? Mengembangkan potensi di sekolah-sekolah, buktinya banyak ekstrakurikuler yang menyangkut seni dan budaya. Hari ini banyak, saya lanjutkan, sekolah Islam yang berfokus hanya pada ekstrakurikuler yang dianggap syar'i atau yang pernah dilakukan oleh Rasulullah seperti berkuda, memanah dan lain sebagainya. Tapi beda dengan sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah tidak menjauhkan diri dari budaya-budaya lokal seperti ada ekstrakurikuler gamelan, menari, terus dan lain sebagainya, membatik, ludruk dan lain sebagainya. Yang pertama adalah mengembangkan potensi seni budaya Islami yang menghidupkan fitrah kemanusiaan yang halus, indah, dan berakhlak mulia sebagai basis pembentukan peradaban muslim. Jadi sejatinya fitrah manusia itu kan halus, indah, atau dalam bahasanya Muhammadiyah di bukunya Dakwah Kultural itu tadi saya sempat baca dikit di jurnal, manusia itu homo religius, homo festivus, dan homo simbol. Manusia itu makhluk simbolik dan makhluk festival, suka merayakan festival ya, dulu manusia purba termasuk kita. Kembali lagi contohnya film Sang Pencerah, yaitu produksi dari dukungan Muhammadiyah, itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat rapi dan detail sekali untuk menunjukkan bahwa produk budaya Muhammadiyah atau sejarah Muhammadiyah itu berisikan tentang peradaban dan dakwah Islam, termasuk Nyai Walidah dan lain sebagainya. Hari ini juga kemarin ada film jejak langkah dua kiai dan banyak produksi hasil seni dan budaya dari Muhammadiyah. Selain itu juga Muhammadiyah mempunyai karya-karya sastra, pun punya tokoh bernama Buya Hamka yang itu hari ini bukunya sangat diminati. Selanjutnya adalah mengembangkan kerjasama dalam produksi hasil. Itu tercermin ketika kemarin jejak dua langkah itu bersama Tebu Ireng LSPO dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng jejak dua langkah ulama. Selanjutnya mengembangkan gerakan kesadaran masyarakat olahraga. Ini terkait olahraga. Dalam hal ini Muhammadiyah banyak mengatakan Muhammadiyah itu anti kebudayaan. Padahal Ahmad Dahlan awal-awal mengembangkan itu dengan budaya. Contohnya menjadikan khutbah Jumat itu sebagai jadi bahasa Jawa. Selain menerjemahkan atau menyampaikan khutbah Jumat dengan bahasa Jawa yang ketika itu mayoritas Arab, Ahmad Dahlan juga menyampaikan dakwahnya melalui biola yang seperti kita tahu. Hari ini Muhammadiyah di Muktamar 46 meneguhkan gerakan dakwah kultural. Dalam hal ini sisi kebudayaan sangatlah penting dan itu tercermin pada program kerja dalam hal ini struktur Muhammadiyah maupun ortom-ortom kepemudaan. Terima kasih. Dalam hal ini kita berbicara budaya lokal. Sekolah Muhammadiyah meskipun
dikatakan sekolah Islam, lantas tidak menjauhkan diri dari ekstrakurikuler yang lokal atau bukan muncul dari peradaban Islam. Mungkin hari ini fenomena sekolah Islam itu banyak yang ekstrakurikulernya lebih condong ke budaya-budaya yang di mana Islam lahir, seperti mungkin budaya nasyid. Dan hari ini banyak yang poin selanjutnya adalah mengapresiasi. Selain mengembangkan, Muhammadiyah juga mengapresiasi. Tapi ingat bahwa Muhammadiyah juga melakukan seleksi terhadap perkembangan seni. Jadi Muhammadiyah punya posisi kritis terhadap seni dan budaya yang ada di sekitar. Jadi diseleksi yang mana yang cocok atau yang bisa digunakan alat sebagai dakwah Islam dan peradaban. Nah, seperti contoh film Sang Pencerah itu kan sangat detail sekali bagaimana film itu harus memberikan